balik lagi di Cerita di Rumah. Kenapa? Karena di rumah punya banyak cerita. Kali ini kita kedatangan teman-teman yang keren banget, yang inspiratif banyak generasi muda tentu aja, bareng bersama BEM Universitas Amikom Purwokerto. Oke, ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal kata sayang, benar nggak teman-teman? Jadi kakak-kakak di sini yang ganteng-ganteng boleh perkenalan dulu ke teman-teman di rumah. Silakan kakak. Oke, dari aku dulu ya. Kenalin, nama aku Dani Rizaldi. Aku dari mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto, jurusan Sistem Informasi sebagai Wakil Presiden Kabinet Integritas. Oke. Halo teman-teman, nama aku Fian Alfian Yaditya. Aku dari jurusan Teknologi Informasi dan saya di BEM sebagai Menteri Luar Negeri. Oke, berarti aku bisa panggil masnya Mas Rizal, aku bisa panggil masnya Mas Iya. Iya. Kan kalau kayak gini udah enak ya ngobrolnya. Iya, betul. Di sini kita bakal ngebahas tentang isu yang kita bareng-bareng lagi rasain kita gitu kan. Terkait tentang apa? Tentang bagaimana sih manusia dan teknologi itu bisa beriringan, bisa berkolaborasi jadi lebih menguntungkan satu sama lain gitu kan. Yang ini bareng teman-teman dari Amikom kita bakal bahas isu terkait bagaimana sih mahasiswa, anak muda, generasi kita sekarang itu bisa berkolaborasi, berdampingan dengan teknologi gitu kan. Jadi bersama mahasiswa BEM Amikom Purwokerto, inilah peran mahasiswa di era sosial 5.0. Ngomongin tentang isu yang bakal kita bahas sekarang ini, kalian memaknai era society 5.0 itu apa sih dari masnya? Kalau dari aku pribadi, untuk memaknai era society 5.0 ini lebih ke arah revolusi, karena memang era society 5.0 ini emang ini kan revolusi dari era 4.0, ya kan. Dan era 5.0 ini dicetuskan pertama kali kan oleh negara Jepang. Negara Jepang pada saat acara seminar teknologi di Jerman pada saat 2017 waktu itu. Dan negara Jepang mulai meresmikan itu pada tahun 2019 seperti itu. Jadi poinnya adalah untuk memaknai sebuah era 5.0 ini lebih ke arah gimana sih masyarakat bisa menjadi satu dengan teknologi, tapi manusia itu sebagai peran utamanya seperti itu. Kalau dari masnya sendiri nih? Oke, seperti yang dikatakan Mas Fian tadi ya, era society 5.0 ini digagas oleh Jepang dan diresmikan pada tahun 2019. Yang Jepang itu bertujuan untuk menyatukan masyarakat dengan teknologi, yang mana masyarakatnya itu atau manusianya menjadi peran utama. Nah, tapi menurut saya sendiri untuk era society 5.0 ini saya menyebutnya sebagai manusia digital, karena manusia dan teknologi ini menjadi sebuah dua entitas yang tidak asing yang menjadi bagian dari masyarakat itu tersendiri. Dan di situ kita harus bisa hidup berkolaborasi dengan teknologi seperti itu sih, Mbak. Iya benar banget sih. Sekarang kehidupan kita kayak anak muda semua dia apa-apa gadget, apa-apa semuanya pakai teknologi, pesan sekarang online gitu kan. Kalau kita nggak bersahabat sama teknologi, kita nggak bisa ngikutin kan. Betul sama banget. aja gitu. Ya. Kalau dari kalian nih, bagaimana sih kalian menyongsong era ini tuh gimana gitu? Gimana nih? Atau ada, kalau aku sih lebih ke gini gitu gimana? Dari siapa dulu nih? Dari siapa? Terserah yang mana. Mungkin dari saya dulu ya. Mungkin karena saya sebagai mahasiswa ya, bagaimana saya menyongsong era society 5.0 ini. Yang pertama sebagai mahasiswa kami memiliki fungsi agent of change, yang mana agen perubahan. Di situ kami sebagai mahasiswa membawa perubahan dalam kasus ini era society 5.0 yang berbasis IT seperti kampus kami bisa melakukan sebuah pembinaan ke masyarakat yang tentunya juga berbasis IT seperti itu. Berarti lebih melakukan sosialisasi. Iya betul sekali, pembinaan. Gitu. Betul. Kalau dari Masnya nih gimana? Sebelum ke arah gimana sih caranya menyongsong era society 5.0, sebenarnya kita harus tahu syarat untuk bisa masuk ke dalam era society 5.0 itu apa.
dari jurnal yang pernah saya baca itu ada tiga syarat untuk bisa menjadi era Society 5.0, yaitu yang pertama adalah critical thinking, yang kedua creative thinking, dan yang terakhir communication dan collaboration, seperti itu. Jadi sebagai mahasiswa nih, kita itu jangan hanya belajar dari ruang kelas saja, tapi kita juga harus belajar dari luar kelas dengan organisasi dalam kampus ataupun luar kampus, ataupun komunitas itu pun bisa, ataupun hal-hal lain yang sekiranya bisa mewadahi gitu loh. Karena Menteri Pendidikan kita juga pernah bilang kan, Pak Nadiem Makarim kan pada saat itu pernah bilang, kalau misal kita masuk dalam mahasiswa, ibaratkan kita ini kalau misal kita belajar di dalam ruang kelas, kita sama saja belajar di ruang hanya di kolam renang dengan kedalaman yang terukur, dengan resiko yang terukur. Tetapi ketika kita sudah selesai sebagai mahasiswa, kan otomatis kita akan terjun ke masyarakat, dan otomatis kita diibaratkan kita akan dilepas ke lautan. Apa yang akan terjadi ketika kita hanya belajar dari kolam renang saja, otomatis kan kita akan tergulung ombak gitu. Betul. Makanya sebisa mungkin kita jangan cuma belajar dari ruang kelas, tapi di luar kelas pun bisa dengan ikut organisasi ataupun hal-hal lain seperti itu. Menarik banget ya teman-teman perumpamaan yang tadi digambarkan sama Mas Fai terkait kita tuh sebagai mahasiswa digambarkan berenang di kolam renang dengan kedalaman yang terukur. Ya dengan ya kita udah tahu nih kolam renangnya segitu aja gitu kan. Sedangkan nanti kalau kita terjun ke masyarakat gitu kan, kita ibaratnya kayak terjun ke lautan, kita nggak tahu dalamnya apa, medannya gimana, gelapnya gimana. Menarik banget, keren banget sih, aku suka banget sama kata-kata itu gitu kan. Itu memukul aku, oh iya benar juga, aku harus belajar banyak nih gitu kan. Oke, ngomong-ngomong terkait itu, aku tuh pengen tanya gitu, kalian tuh menanggapi masa ini tuh sebagai masa yang menguntungkan, atau sebenarnya tuh kalau dilihat dari dua sisi, ada negatif ada positifnya sih, atau gimana nih? Masa 5.0? Iya. Kan kalau kita melihat segala sesuatu kan pasti ada yang namanya sisi negatif. Benar. Dan ada yang namanya sisi positif. Dan kalau kita melihat dari 5.0, ini kan revolusi dari 4.0, dan pada era 4.0 ini kan lebih ke arah segala sesuatu itu berbasis teknologi. Benar. Dan inilah yang menjadi disrupsi, karena yang ditakutkan adalah jati diri sebagai manusia itu tergantikan oleh AI ataupun IoT. Jadi tenaga manusia itu digantikan oleh kecerdasan buatan, dan makanya lah dicetuskan teknologi 5.0 sebagai upaya untuk supaya manusia ini tidak kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Makanya yang sudah disebutkan tadi, jadi gimana caranya manusia ini bisa bersatu dengan teknologi, tetapi manusia sebagai peran utamanya itu. Masih gimana nih, Mas? Oke, menanggapi terkait itu ya, kalau dari saya sih dari segala keputusan atau tindakan yang kita ambil itu kan pasti ada konsekuensinya, termasuk revolusi ini dari 4.0 to 5.0 ini, yang mana dari era sebelumnya 4.0 itu masyarakat informasi yang di situ masih menerima, mengolah dan mengirim data. Sekarang kita sudah bisa berbaur dengan teknologi layaknya itu manusia, karena teknologi sekarang kan mempunyai yang namanya Internet of Things atau IoT dan Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, yang mana itu sudah hampir bisa mengambil alih pekerjaan manusia. Nah, sebenarnya di sisi lain itu bisa membuat pekerjaan manusia lebih mudah, namun di sisi lain juga itu bisa menggantikan pekerjaan manusia. Tapi di pemerintah Indonesia kan sudah membatasi untuk kuota pekerja di sebuah industri. Nah, tapi yang saya lihat sih itu kayak pedang bermata dua sih. Jadi meskipun kita menggaur-gaurkan manusia di situ harus berperan menjadi manusia, tetap itu harus diwaspadai. Siapa tahu takutnya nanti benar-benar bisa tergantikan gitu sih. Tapi kalau secara pribadi sih saya merasa lebih diuntungkan di masa ini, seperti itu, Mbak.
Menarik tadi ya Mas, aku seru banget ngobrolnya. Yang aku mau tanyain nih terkait tadi Society 5.0, bener banget. Jadi teknologi itu dikhawatirkan bisa menggantikan posisi dari manusia itu sendiri, Iya. bener nggak? Iya kan? Betul. Kayak ibaratnya sekarang pabrik-pabrik pakai mesin itu kan memanfaatkan teknologi. Betul. Otomatis ada pengurangan tenaga kerja. Iya. Di situ kan Betul. secara tidak langsung mengalihfungsikan manusia gitu kan, dialihfungsikan jadi lebih stratanya di bawah mesin. Iya. Bahkan Iya. sekarang ada stereotip kita yang mengatakan bahwa mesin tuh kayaknya kalau buatan mesin lebih aman, Betul. lebih keren, lebih bagus dibanding handmade. Iya, nggak sih? betul. Iya kan, nah itu sih yang menjadi ketakutan kita bersama gitu kan. Kalau dari aku sendiri sih menyikapi itu sebenarnya ya gimana ya, kalau misalkan kita sebagai individu tidak bisa memahami dan menyikapi kemajuan teknologi dengan bijak, ya otomatis bakal kelipat. Ya. Iya, Iya. betul. Ya, benar. Terus aku mau tanya nih ke teman-teman, kalian kan dari Universitas Amikom, Iya. Iya, betul. basisnya Cinta. teknologi gitu kan. Pasti kalian aware terhadap teknologi itu lebih tinggi dibanding yang lain. Iya pasti kan. betul. Iya. Betul. Di Amikom tuh teknologi yang ada di sana tuh apa aja sih, boleh di-share ke teman-teman? Mungkin ada maba-maba bisa kayak aku pengen masuk Amikom nih gitu kan, nggak tahu, coba diceritain ke teman-teman di rumah. Kalau di Amikom sendiri kan ada 2 fakultas dan 5 prodi, dan itu ada jurusan informatika, sistem informasi, dan teknologi informasi. Dan untuk fakultas FBIS, bisnis dan ilmu sosial, itu ada bisnis digital dan juga ilmu komunikasi. Dan kalau untuk teknologinya itu kalau misal dari fakultas FIK itu yang dari 3 prodi yang sudah saya sebutkan, itu lebih ke arah cyber security, terus multimedia, animasi dan game, terus ada robotika dan masih banyak lainnya. Terus kalau untuk FBIS, bisnis digital dan ilmu komunikasi, ya dari namanya udah kelihatan lah ya. Iya, Bisnis digital ya pasti bisnis yang berbasis digital. ya. Kalau ilmu komunikasi ya lebih ke mungkin jurnalis ataupun reporter gitu, seperti itu sih. Jadi di Amikom ternyata banyak banget teknologi informasinya, banyak teknologi yang menunjang kegiatan belajar mahasiswa-mahasiswanya, pastinya keren-keren banget ya nggak sih Mas? Iya, betul. Nah di sini aku mau tanya juga nih ke teman-teman, dari kalian nih sebenarnya ada nggak sih yang keberatan yang kalian lakukan gitu untuk, atau gebrakan yang kalian untuk baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yang berkaitan sama society era 5.0 ini? Dari teman-teman ada nggak kira-kira? Kalau untuk saya pribadi sih untuk gebrakannya, karena saya sama Mas Fian ini kan berada di Fakultas Teknologi ini, ya mau nggak mau di situ kita juga dipaksa untuk berbaur dengan teknologi juga. Yeah. Terlebih di jurusannya Mas Fian itu kan ada IoT, Internet of Things, yang mana salah satu itu menjadi peranan penting di industri 4.0 yang sekarang menjadi basisnya di Society 5.0 ini. Makanya dari saya sendiri mau nggak mau juga harus berbaur dengan teknologi itu sih. Dari Mas Fian gimana? Kalau menurut aku, kalau misal mungkin Mas Dani tadi menyebutkan yang berkaitan dengan teknologi, kalau misalnya dari aku pribadi mungkin lebih ke arahnya lebih ke personal. Maksudnya gini, kita kan di era 5.0 otomatis kan kita akan berhadapan dengan teknologi, dan itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dan kita mau nggak mau kita harus yang mengejar percepatan teknologi. Betul. Dan yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa syarat untuk bisa mencapai peradaban 5.0 itu harus memiliki 3 syarat itu tadi, yaitu creative thinking, critical thinking, dan communication dan collaboration. Dan makanya itu yang aku tekankan kepada teman-teman dan teman-teman di rumah nih, sebisa mungkin kalian memiliki 3 hal itu, karena untuk mendapatkan hal itu kan hal-hal 3 hal itu kan nggak bisa didapatkan di dalam kelas kan. Betul. Iya, Otomatis kita harus mencari di luar kelas. Iya. Ya.
bisa dengan organisasi ataupun dengan kegiatan-kegiatan lain lah yang sekiranya sesuai dengan minat, seperti itu aja sih. Boleh di highlight ya teman-teman di rumah, tadi ada 3 poin yang harus kita punya untuk menghadapi era sosial digital 5.0 ini. Ada apa aja tadi Kak? Pertama, Critical thinking, critical thinking, yang kedua creative thinking, creative thinking, yang ketiga communication dan collaboration. communication dan collaboration. Jadi itu harus di highlight buat teman-teman, diserapi, harus benar-benar aku harus punya ini supaya kita tidak terlalu tenggelam dalam teknologi. Benar nggak sih Kak? Oke, lanjut lagi nih. Isu-isu yang kemarin sempat rame di media sosial pasti tahu ngikutin Ciorka. Ya. Yo. Iya, Kak. gimana nih tanggapan kalian tentang itu? Hmm. Apakah sebenarnya ada modus tersendiri atau kan itu pasti berkaitan dengan teknologi dan mencuri data negara dan lain sebagainya. Tanggapan dari kalian tuh terkait isu tersebut gimana sih? Kalau aku boleh tahu gitu. Oke, kalau dari aku sendiri ya, aku dengar dan sepakat pendapatnya Rocky Gerung. Kalau misalkan Bjorka ini kan mencuri data negara, dan negara itu kan harus transparan kepada warga negaranya. Dan jika ada data yang dicuri, berarti itu kan ada yang ditutup-tutupi sama negara. Berarti itu ada secara tidak langsung negara itu berbohong atau menutupi kepada warga negara. Jadi di satu lain sisi saya merasa senang karena keblunderan kebusukan negara itu terungkap, tapi di lain sisi juga saya merasa miris kok pemerintah Indonesia semudah ini bocorkan dalam 1 bulan kemarin itu kan sampai 3 kali data warga negaranya itu bocor gitu sih. Yang dimiriskan itu di situ. Iya. Itu sih. Benar banget. Aku kemarin ngikutin di Twitter kan kebetulan kayak ramai banget dan netizen Indonesia nih pada mendukung Bjorka kan. Ayo ungkap kasus ini gitu kan. Kalau dari Mas Fian sendiri gimana tanggapan? Saya sepakat sekali dengan Mas Dani karena memang ketahanan ataupun pertahanan di dunia teknologi di Indonesia sangat mudah sekali dijebol. Buktinya bisa. Tapi yang sangat disayangkan upaya dari pemerintah untuk memperbaiki terkesan tidak ada. Betul. Kemarin kan kalau nggak salah Pak Mahfud atau siapalah kan hanya menyampaikan mungkin jangan nge-hack Pak Joni. Iya, sorry ya itu. Akan menyampaikan cuma sebisa mungkin jangan nge-hack kan kalau kita ibaratkan seperti kayak ada maling kita bilangin jangan maling. Nah, itu kan lucu di situ ya. Kalau misal kita mencontoh dari omongan Rocky Gerung ya diibaratkan pemerintah ini dungu gitu kan. Iya benar. Ya kemarin sempat keluar statement kalau udah berhasil menangkap Bjorka, nyatanya kan sama sekali juga belum ada kepastian. Bahkan ada isu-isu yang katanya salah tangkap dan sebagainya kan. Ya lucu sebenarnya kalau kita kalau dibahas kan lucu gitu. Diminum dulu Mas kopinya, ini enak banget pasti. Kopi dari di rumah Coffee and Living, teman-teman bercerita bisa mampir minum kopinya. Sekarang Mas diminum dulu. Sambil diminum, aku juga pengen tanya gitu kan. Kalian kan sekarang generasi muda gitu kan. Iya, betul. Di era teknologi digital zaman sekarang. Dan juga ibaratnya brandingan kita sebagai individu tuh juga harus nge-branding kuat supaya kita bisa bersaing dengan orang-orang lain dari segi kualitas, apa segala macam. Apalagi nanti kita kedepannya bakal terjun ke dunia kerja, ke masyarakat gitu kan. Kalau kalian sendiri untuk membranding diri kalian sendiri melalui media sosial, melalui teknologi itu gimana sih kalau aku boleh tahu? Nge-branding diri yang berkaitan dengan teknologi. Iya benar, kayak mungkin di sosial media sering up kegiatan apa atau sering share apa gitu. Kalau misal yang berkaitan dengan teknologi, aku bukan nggak ke arah nge-branding diri sih. Lebih kayak menyampaikan, aku lebih menggunakan teknologi buat menyampaikan apa yang aku resahkan gitu loh. Jadi lebih sebenarnya ini project yang sangat saya impikan gitu. Jadi saya pengen membuat sebuah project ataupun katakanlah video yang informatif ya mungkin dengan YouTube nantinya ataupun dengan apa yang berjudul sebuah opini. Hal itu yang nantinya pengen aku sebagai tempat untuk menyampaikan pendapatku. Karena kan sekarang kayak menyampaikan pendapat di muka umum kan penuh dengan sentimen kan. Makanya dengan adanya teknologi ini aku pengen lebih mengarahkan ke arah situ. Seperti itu sih.
dan itu kan juga lebih mencerminkan diriku yang berkuliah di jurusan bagian teknologi. Iya benar-benar. Karena nih Mas Yuan bakal nextnya dreamsnya dia bakal bikin channel YouTube judulnya sebuah Opini. Sebuah Ditunggu ya opini. Mas Yuan YouTube channelnya memposting video-video seru. Nanti kita bisa share bareng teman-teman di rumah. Kita bakal tonton bareng-bareng. Subscribe dan komen. Jangan ditunggu kabar channelnya ya. Oh dari Mas Rizal sendiri gimana nih Mas? Kalau saya sih sedikit berbeda dengan Mas Fian ya. Kalau Mas Fian itu ibaratnya bekerjanya di depan layar. Kalau jurusan informatika dan sistem informasi itu biasanya di belakang layar. Tapi mereka juga bisa membranding diri mereka di media. Dan media yang biasa digunakan untuk terutama programmer untuk membranding yaitu LinkedIn. Nah di situ biasanya itu para programmer bikin semacam CV di situ nanti bisa dilampirkan saat ya misalkan mau lamaran kerja atau mau apa bisa dilampirkan linknya dan bisa ditampilkan biodatanya di situ. Dan juga ini mungkin sempat kemarin ramai juga bahwa ada pemblokiran situs GitHub. Ini kaum programmer kemarin sempat panas nih karena GitHub ini sebagai ibaratnya gudang project mereka. Nah jika dihapus atau diblokir ya kan bingung juga gudangnya mau gimana, mau dibikin ulang tapi fitur-fiturnya belum bisa menyamakan dengan GitHub ya. Terus juga kemarin juga sempat dibilang mau bikin search engine sendiri itu kan ya bikin netizen terutama kaum IT ini mendekel gitu loh. Lah gimana mau bikin search engine sendiri orang nanti fiturnya mau nyomot dari Google gitu sih. Gitu sih, Mbak. Jadi ini yang awam buat teman-teman kan kita awam terkait tadi situs GitHub itu. Iya, GitHub gudang. itu. Jadi boleh di-share ke teman-teman fitur itu tuh sebenarnya apa sih Kak? Wadah untuk apa? Apakah itu sebuah aplikasi atau apa gitu? Oh, jadi GitHub ini merupakan sebuah website penyimpanan project teman-teman. Jadi kalau misalkan kalau programmer katakanlah membuat aplikasi. Nah, membuat aplikasinya itu bisa disimpan di GitHub terlebih dahulu. Biar bisa di-share juga, biar bisa diedit juga. Nah, di salah satu fitur yang agak dibutuhkan, salah satunya itu kita bisa mengedit di gudang tersebut. Katakanlah gelas ini yang berisi minuman ini gudangnya GitHub-nya. Gitu. Kita di sini sebagai programmer, kita itu tanpa menyentuh botol ini kita bisa minum gitu. Ibaratnya seperti ada fitur seperti itu. Dan itu diblokir. Dan itu kemarin desas-desusnya diblokir, tapi kan nggak jadi. Nggak jadi diblokir. Alhamdulillah. Iya gitu kan. Kalau jadi mau kalian? Ya mau sih, tapi nanti ya paling teknologinya pemerintah yang hancur mungkin. Terkait dari tadi yang kita bahas sebelumnya society era 4.0 gitu. Terus karena kan di Indonesia sendiri kita mengingat bahwa masyarakat Indonesia ini dari segi pendidikannya jauh dari masyarakat maju. Strata SD SMP tuh kalau kita tarik ke belakang itu masih banyak di pelosok-pelosok gitu. Dan padahal di era sekarang semuanya serba digital. Pemerintah pun layanannya sekarang serba digital. Dari kalian sendiri nih menyikapi ini gimana? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Ini agak seru nih karena kemarin juga saya sedang mendiskusikan bersama dosen saya dan alhamdulillah belum nemu titik terangnya gimana gitu. Karena berhubungan dengan infrastruktur kan, karena gimana kok satu pulau ini maju yang lain kok ketinggalan gitu. Jadi saya bilang kalau misalkan pemerintah terus berfokus pada katakanlah satu infrastruktur di satu pulau, maka yang lainnya tidak akan tersentuh. Layaknya seperti ini, misalnya mbaknya ini pemerintah nih, saya dan Mas Fian ini sebuah contoh pulau lah ya. Saya misalkan sebuah pulau yang udah maju, Mas Fian ini yang belum maju, misal dan kami sama memiliki gelas kosong. Saya udah di sisi tengah, Mas Fian baru sedikit. Dan mbaknya sebagai pemerintah itu kayak terlalu berfokus ke sini gitu loh. Katanya sih kan kata dosen saya biar memajukan di satu provinsi dulu, nanti baru yang lain. Cuma menurut saya tidak bisa. Kalau misalnya di satu terlalu maju, yang lain tidak bisa mengikuti dan nanti kandas. Seperti itu sih, tertimpang. Sosialnya bakal tinggi banget. Tambah tinggi lagi, betul. Kalau dari Mas Fian sendiri? Nggak jauh berbeda karena
negara Indonesia kan negara kesatuan, dan yang kita lihat, kita ketahui bersama lah, pembangunan itu memang terpusat di Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi dan lain-lain yang masih sangat tertinggal. Artinya kan berarti dari pemerintah kurang meratanya pembangunan di Indonesia. Lantas apa kabar dengan sila kedua Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Artinya kan nggak ada keadilan di sini. Mungkin buat masyarakat di Jawa merasakan pendidikan yang seperti ini mungkin kan berbeda dengan masyarakat yang di Kalimantan ataupun di Papua. Ya kan, ini kan sebuah ketidakadilan yang sangat-sangat jelas gitu loh. Dan pemerintah pun sekarang, apalagi rezim sekarang ini kan lebih dikuasai oleh kaum oligarki yang menguntungkan untuk kepentingan golongan tertentu lah, gitu kan. Dan itu kan yang menjadi sebuah permasalahan. Berarti kan di sini ada permasalahan yang di sumber daya manusianya. Kayak kita ambil contoh dari Jepang. Jepang udah duluan mendeklarasikan bahwa mereka menggunakan peradaban 5.0. Tetapi permasalahan di Jepang adalah angka kelahiran di Jepang itu jauh lebih sedikit daripada angka kematian di Jepang. Jadi masyarakat produktif jauh lebih sedikit daripada masyarakat di Jepang yang sudah tidak produktif. Kalau misal dibandingkan dengan Indonesia ini mayoritas adalah masyarakat yang produktif. Tapi kenapa Indonesia tidak bisa seperti Jepang? Ya karena balik lagi sumber daya manusia seperti itu. Sebelum lanjut ngobrol lagi, Mas, kita boleh minum kopi dari di rumah. Silakan diminum ya, Mas ya. Gimana, Mas, rasanya? Nikmat. Buat teman-teman yang lagi nonton bisa mampir ke di rumah. Kopi. Jangan lupa di rumah kopi. Dengan kopi yang enak pastinya, bener gak, Mas? Betul. Oke, tadi aku sedikit nge-highlight dari apa yang disampaikan teman-teman bahwa memang pemerintah Indonesia itu masih dianggap terlalu memfokuskan pembangunan pada satu pulau aja, khususnya Pulau Jawa, benar? Yeah. Jadi pulau-pulau yang lain itu seperti dianaktirikan begitu. Yeah. Jadi ya ibaratnya Jawa sangat maju, lihatlah Jakarta dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi, sangat berbanding terbalik mungkin dengan Papua, dengan Kalimantan, yang mungkin bahkan mereka mungkin pegang HP aja mereka masih bingung gitu. Iya, mungkin. Padahal sekarang udah masuk ke era Society 5.0 gitu. Dan itu adalah sebenarnya tugas kita bersama-sama, generasi muda yang nantinya bakal jadi leader dari negara kita. Itu PR kita bersama-sama, gimana nih caranya supaya masyarakat di Indonesia bisa menguasai era digital seperti sekarang ini, nggak timpang, nggak cuma di Jakarta gitu kan. Ngomong-ngomong nih Mas Bem, ada agenda nggak sih Bem untuk waktu dekat ini? Mungkin teman-teman dari rumah bisa join gitu. Oke, untuk agenda terdekat dari BEM kami sebentar lagi tanggal 17 itu ada Bina Desa. Jadi kami membina desa di Desa Melung, Baturaden. Kami mengadakan sosialisasi di situ, pembelajaran juga, penanaman bibit juga. Jadi di situ kita benar-benar membina desa. Bukan membangun sih, lebih membantu desa tersebut agar lebih maju. Kan kita juga melihat SDM kita apa nih dan SDM mereka kurangnya di mana, dan ternyata memang ada berkesinambungan, kita lebihnya apa, mereka kurangnya apa, kita bisa saling menutupi seperti itu. Makanya dari kami juga membantu desa tersebut untuk lebih maju, ya seperti itu. Aku mau tanya sedikit tadi terkait Bina Desa, karena itu menarik banget buat aku. Kenapa milih Desa Melung gitu? Kenapa nggak desa lain? Atau kenapa nggak desa Notok deh gitu? Aduh. Yang pertama kami kan sebelum menentukan desa, kami kan juga mempunyai list desa mana nih yang sekiranya cocok dengan SDM kami. Maksudnya kan kami nggak bisa memberi apa yang kita tidak punya kan. Betul. Nah kami ada Desa Melung, Desa Rempowah dan lain sebagainya. Dan setelah kami selidiki dan observasi bersama, ternyata yang lain itu kurang cocok. Maksudnya kayak kami punyanya apa, mereka udah ada di situ, udah ada gitu loh. Makanya kita ketemu Desa Melung, dilaleh cocok.
gitu. Makanya kita ambil di situ, dan program-programnya itu nanti berjalan selama 1 minggu full dari tanggal 17 sampai tanggal 24. Dari situ ya, dari pembelajaran untuk anak-anak SD, anak SMP dan SMA ada, dan juga untuk ibu-ibu juga ada nanti untuk pelatihan sosialisasi IT itu sih. Berarti untuk teman-teman di rumah yang ada di Melung, nanti kan kedatangan kakak-kakak ganteng ini dari Universitas Amikom yang bakal berkunjung ke desa kalian. Berarti kan stay di sana ya? Enggak cuma dari BEM juga nih Mbak, karena ada teman-teman dari UKM juga, unit kegiatan mahasiswa. Kami juga mengambil SDM dari teman-teman UKM. Jadi teman-teman UKM nih bisanya apa? Katakanlah nanti ada UKM olahraga nih, kira-kira mereka bisa apa sih? Apa yang bisa mereka bawa untuk desa tersebut untuk bisa lebih maju? Nah, karena kita sudah fix di Desa Melung dan cocok, ya kita menggunakan sumber daya yang ada di teman-teman UKM gitu. Dan 3 poin tadi apa aja yang bakal di highlight? 1, critical thinking, yang kedua Creative thinking, Creativity, communication, dan collaboration. Udah mencakup semuanya itu di dunia desa. Semuanya itu harus di highlight benar-benar buat kita semua dalam menghadapi era digital seperti sekarang. Benar nggak teman-teman? Betul. Aku pengen sharing-sharing sedikit buat kalian nih, bareng kalian, karena kan sekarang tuh banyak banget berita yang sumbernya banyak banget dari mana-mana. Website berita juga banyak banget sekarang, nggak cuma detik.com, nggak cuma Kompas, Tribun, banyak banget sekarang gitu kan. Kita tuh sebagai generasi muda, mungkin kita sebagai mahasiswa, teman-teman gitu kan, mungkin kita bisa membedakan, kita bisa paham gitu. Oh, ini beritanya akurat gitu. Oh, ini beritanya bisa nih aku share ke teman-teman. Cuman kan dari teman-teman yang mungkin belum begitu paham, mungkin yang nggak tahu terkait tadi 3 poin yang harus di highlight gitu kan, sedikit membingungkan. Mungkin juga teman-teman tuh ada tips and trick nggak sih buat membedakan mana sih berita benar, mana sih berita hoax, supaya kita nggak dengan begitu saja menyerap berita yang datang itu. Kalau dari aku ya, kalau misal kita untuk menyikapi terkait entah berita hoax atau enggak, kita perlu dengan yang namanya validasi. Kan ada istilah seperti ini, literasi tanpa interaksi itu sama saja dengan omong kosong. Jadi ketika kita membaca, kita juga harus berinteraksi. Kita harus mungkin sharing-sharing dengan kawan, ataupun kita terjun melihat langsung, supaya kita mendapatkan sebuah validasi atas informasi yang kita terima. Jadi nggak cuma sekedar membaca lalu menyimpulkan, tapi perlu validasi seperti itu. Dari Mas Jan. Jadi aku highlight dulu. Jadi literasi harus diimbangi sama interaksi. Kita harus sharing, diskusi, gitu kan ya Mas? Iya. Dari Mas. Kalau dari saya, kalau dari saya pribadi sih ya, yang biasanya saya baca berita sendiri, itu biasanya saya nggak cari dari satu sumber. Jadi kuncinya sumber dulu. Misalnya ada berita apa nih yang lagi panas, terus saya cari nih nggak cuma dari satu sumber, biar apa? Ya kembali lagi untuk memvalidasi apa ini benar, apa cuma hoax aja. Dan tapi ya bisa jadi kalau kita menemukan sebuah website yang biasanya di bawahnya itu ada tulisan sumber. Kalau nggak ada tulisan sumbernya itu biasanya website website palsu sih, bisa dikatakan seperti itu. Jadi biasanya website berita yang asli itu ada sumbernya. Kalau ibarat larutan cap kaki 3 itu ada badaknya. Kalau berita itu ada sumbernya. Jadi boleh aku highlight ya teman-teman. Jadi untuk membedakan mana berita hoax dan mana berita yang benar itu, yang pertama literasi harus diimbangi sama interaksi itu yang pertama, diskusi dan sebagainya gitu kan. Yang kedua, harus make sure sumbernya itu benar. Harus dipastikan berita itu sumbernya dari mana, siapa yang mencetuskan gitu kan. Itu jadi teman-teman mungkin di sini bisa dicatat, di highlight untuk membedakan mana sih berita hoax sama berita yang benar, karena meresahkan sekali buat aku tuh. Kadang sering banget ada yang share berita yang apalagi di grup ibu-ibu ya, di grup keluarga, apalagi itu meresahkan gitu kan. Kadang sebagai anak muda tuh pengen enggak salah bu gitu, tapi kan ya gimana, udah kadang di share, udah kadang dibaca, apalagi zaman covid waktu itu kan. Iya betul. Parah banget gitu kan. Jadi teman-teman sendiri menghadapi era society
5.0 ini, balik lagi ke topik awal. Iya. Kayak misalkan Alfie Rev kan dia digerakkan melalui teknologinya dengan melahirkan karya-karya yang luar biasa gitu kan. Siapa lagi? Reza Arab dan kawan-kawan, dia juga melahirkan karya-karya yang luar biasa gitu. Mungkin teman-teman bisa memotivasi teman-teman yang ada di sana, gimana sih tips and triknya supaya bisa memanfaatkan era ini sebagai era produktif kalian, itu gimana coba? Oke. Kalau dari saya pribadi dulu ya, kalau dari saya itu pertama menurut saya datangnya sebuah era itu tidak bisa ditolak suatu individu atau masyarakat kecil, karena era itu kan pertama pasti di masyarakat. Pertama itu ada suatu permasalahan dan ada satu orang yang bisa menemukan solusi dengan 3C tersebut. Nah, ketika seseorang ini bisa membawa sebuah perubahan dari permasalahan tersebut menjadi solusi, maka akan terciptalah sebuah era baru. Dan di situ diuji lagi apakah ada seorang penggagas yang bisa menemukan 3C tersebut. Makanya kembali lagi untuk teman-teman nih, biar bisa menghadapi Society 5.0, tetap tekankan 3C yang diomong Mas Fian, apalagi tadi critical thinking, creative thinking, communication dan kolaborasi. Nah, di situ harus benar-benar ditekankan karena itu menjadi poin dasar kita untuk berpikir, kita untuk bergerak dan bagaimana caranya kita untuk meriset apa sih yang terjadi di masyarakat itu dan solusinya apa. Seperti itu. Nggak jauh berbeda. Dari jurnal yang sama yang barusan poin itu yang disampaikan, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh individu, yaitu jumlahnya lupa tapi ada value, skill dan segala macam. Intinya untuk menghadapi hal itu kita harus perlu menyiapkan yaitu tadi yang 3 tadi yang sudah disebutkan, value dan skill itu juga harus disiapkan. Untuk mencari ilmu tentang hal itu kan banyak lah, sekarang juga udah masuk informasi kan sangat mudah didapatkan di mana-mana, dan juga itu kan sebenarnya bisa untuk disiapkan gitu loh. Jadi buat kita sebagai warga sipil gitu kan, kita juga harus menyadari bahwa pendidikan itu penting. Benar. Dan pendidikan itu kan nggak cuma tentang ilmu pengetahuan, tapi ada ilmu-ilmu lain yang bisa kita dapatkan. Untuk pemerintah, cobalah fokuslah kepada pencerdaskan manusia gitu loh. Jangan fokus kepada infrastruktur, karena saya pernah baca kalau misal dengan keadaan Indonesia yang seperti ini, Indonesia akan mampu pada tahun 2045 untuk memasuki era 5.0. Kalau misal dengan keadaannya seperti ini. Ya, sepakat. Dari apa yang pernah aku baca juga, jadi pendidikan adalah satu-satunya cara untuk mengeluarkan manusia-manusia dari lingkaran setan, kemiskinan, keterbelakangan, dan itu bisa dientaskan salah satunya dengan pendidikan, dengan mencerdaskan anak-anak bangsa. Tapi balik lagi tadi yang udah disinggung Mas Fian sedikit, pemerintah sekarang tuh kesannya lebih cenderung ke infrastruktur ya. Yes. Ya itu mungkin jadi PR pemerintah. Mungkin pemerintah nonton, ada yang nonton nggak di sini? Siapa tahu Pak Bupati. Pak Yunus kalau presiden monggo ini keluh kesah dari anak muda, tolong pendidikannya. Betul sekali, benar-benar. Tapi sekarang nih Kak, teman-teman, aku tuh mengamati anak-anak muda sekarang tuh malah mereka terlalu didinabobokan sama teknologi. Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Karena aku sendiri juga merasakan hal itu gitu. Kasarannya nggak kerasa scroll Instagram berjam-jam, waktu produktifnya kebuang. Nggak kerasa scroll TikTok berjam-jam, sampai FYP-nya udah nggak karuan. Itu kan merugikan sebenarnya gitu kan. Nah, mungkin itu sebenarnya keresahan dan kesadaran anak muda zaman sekarang tuh perlu ditingkatkan bahwa kita tuh kalau bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak tuh keren loh hasilnya gitu. Iya, betul. Jangan terlalu Menikmati. Kamu tuh terlalu dinabobokan sama teknologi loh. Kamu tuh terlalu dimudahkan sama teknologi. Bersyukurlah kamu, tapi harus dialihkan ke hal-hal yang lebih positif, benar. Betul. Kalau dari teman-teman nih menanggapi teman-teman bukan mahasiswa aja lah ya, semuanya menanggapi teman-teman yang terlalu menikmati kemudahan teknologi itu gimana sih? Mungkin bisa di-share supaya ayo kamu tuh harus produktif gitu. Gimana teman-teman? Silakan.
Kalau dari saya ya, saya nggak bisa memotivasi apapun ya, karena saya sendiri juga terkadang terlena dengan hal itu. Cuma ada satu hal yang bikin saya aware dengan perkembangan teknologi yang sekarang. Sekarang kan kita masuk di industri 4.0 dan society 5.0. Dan di industri 4.0 ini kan sudah mengenal dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan, yang mana di kecerdasan buatan ini diterapkan pada suatu benda, namun di sisi pemrosesan atau otaknya itu masih disimpan di server. Jadi itu masih terpisah. Dan yang saya takutkan dan menjadi motivasi saya adalah takutnya di industri revolusi 5.0 ke depannya itu akan benar-benar menjadi robot nyata gitu loh. Itu yang benar-benar kayak di film-film gitu loh. Manusia cuma kayak epleh-epleh. Iya, manusia itu apa sih gitu. Tapi tidak serta-merta tentang robot sih. Kayak misalkan sekarang aja misalkan saya pernah berandai-andai kalau misalkan kita punya kursi goyang. Terus kursi goyang ini kita kasih AI, artificial atau kecerdasan. Dan kita kasih otak juga di situ. Jadi nanti kita tinggal panggil, "Hai kursi ke sini." Kursinya jalan sendiri. Kan itu takut gitu loh. Iya, tapi kan itu juga benar-benar sekarang aja yang belum sampai situ sudah tidur terlelap di teknologi, apalagi udah sampai situ kan. Benar-benar itu sih yang saya aware daripada motivasi. Saya lebih ke aware ke situ. Jadi khawatirnya nanti manusia itu digantikan sama teknologi. Iya, betul. Padahal sebenarnya manusia itu sendiri yang menciptakan teknologi, tapi malah tergantikan. Itu yang dikhawatirkan gitu kan. Iya, betul. Kalau dari Mas Fian sendiri gimana? Kalau aku melihat dari anak muda zaman sekarang ya, memang sosial media ini sangat luar biasa efeknya gitu. Tapi aku nggak menyalahkan Instagram, nggak menyalahkan TikTok. Bukan sesuatu hal yang buruk juga kita bermain Instagram dan bermain TikTok. Yang salah adalah apa yang kita lihat dari sosial media itu. Gitu loh. Kalau misal kita main YouTube berjam-jam, tapi yang kita lihat adalah sebuah ilmu pengetahuan, bukan suatu permasalahan juga bagi saya gitu. Tapi kalau kita berkaca dari faktanya yang ada di zaman sekarang, ya kan? Kenapa dulu? Karena Ya kan? Karena kan anak muda sekarang kan nontonnya apa sih kayak video prank, drakor ya segala macam itu kan menurutku bukan sesuatu yang salah juga sebenarnya nonton dengan hal itu bisa sebagai hiburan juga, tapi juga harus diimbangi dengan konten-konten yang lainnya gitu loh, karena itu juga dari sosial media juga bagian dari sumber pengetahuan, dan itu yang perlu ditekankan gitu loh. Dan kenapa sih anak muda zaman sekarang itu lebih termanjakan oleh teknologi dan waktu produktif mereka itu berkurang? Saya rasa karena ini yang saya alami juga, pernah saya alami karena tidak mempunyai target untuk kedepannya. Kalau misal kita punya target untuk kedepannya mau seperti apa, paling tidak kita ada usaha untuk mencapai target itu. Dan yang aku lihat sepertinya anak muda sekarang nggak semua tapi kebanyakan. Oknum. Iya, oknum. Kayak seolah-olah nggak tahu arah gitu loh, hanya ada budaya dari luar, masuk langsung makan. Iya, comot. Nggak ada nggak ada pertimbangan lain gitu loh. Jadi ada ibaratnya ada kue langsung ambil, langsung ambil. Kan kita nggak tahu di sini ada racunnya nggak, cyanidanya ada nggak di sini gitu. Kan cukup berbahaya gitu buat generasi mungkin 20 tahun mendatang gitu sih. Jadi untuk itu supaya harus produktif dan tidak terlalu dibanyakan dengan teknologi, ingat tadi kata Mas Rizal, hati-hati takutnya nanti kita digantikan sama teknologi. Iya nggak, itu yang kamu takut nih, apa aja takut membayangkan, gimana ya kalau besok aku tiba-tiba cuma duduk aja semuanya udah beres gitu kan, ada robot-robot berkeliaran di rumah ya kan. Kalau seandainya Mas Fian sendiri lebih nge-highlight ke arah ya kita harus gimana caranya punya target supaya kita nggak membuang waktu terlalu banyak scrolling media sosial. Selain itu kita juga nggak apa-apa buka media sosial, tapi kita harus tahu nih agensi kita buka media sosial itu buat apa, kepentingannya tuh buat apa.
kita harus punya, aku pengen nonton konten ini emang bermanfaat buat aku, emang nambah insight nih buat aku, pengetahuan gitu. Jangan nonton apa konten-konten yang nggak diperlukan. Cuman kan balik lagi, pasarnya Indonesia kan kontennya memang konten-konten Tapi yang aku lihat dari 2-3 tahun ke belakang ada sedikit perubahan karena yang aku lihat dari channel-channel contohlah Ferry Irwandi itu kan sebuah channel yang storytelling dan lebih ke arah ilmu pengetahuan dan itu yang aku rasa channel-channel yang seperti itu yang dicari-cari pada sekarang dan harapanku konten-konten seperti itulah yang harus dinaikkan oleh algoritma YouTube seperti itu sih. Iya benar-benar. Intinya ya buat pesan buat teman-teman di rumah, bijaklah bersosial media seperti itu. Bijaklah bersosial media. Bijaklah dalam bersosial media gitu kan. Jejak digital nggak akan kehapus ya. Iya benar. Meskipun kehapus di sosial medianya masih bisa dicari. Oh iya. Masih bisa. Jadi buat teman-teman nih hati-hati karena misalkan kita udah hapus riwayat, tontonan atau pencarian dan sebagainya tetap masih ada. Ya bahkan misalkan saya ngapus video di laptop, so hapus-hapusnya itu masih bisa dicari. Bahkan berkas apa ya, kan nggak mungkin kalau kita kan punya memori, kita nyimpan video, misalkan videonya 1 giga, kita hapus 1 giga, apa 1 giganya kosong, lah kemana itu pergi? Itu nggak apa ya, apakah itu ditelan bumi? Kan enggak, itu menjadi sebuah file arsip tersendiri yang memang benar susah untuk dicari, cuma tetap ada jejak riwayatnya. Ya, gitu. Kalau kita analogikan ya, kita nulis di kertas, kita tip X. Sebenarnya kan tulisannya hilang, cuma ketutup tip X. Iya, kan? betul. Kayak gitu kalau kita kalau kita analogikan seperti itu. Mas Fian itu membuat analogi yang udah dipahami oleh saya, manusia yang sedikit memahami gitu kan. Oke, jadi gampangannya gitu guys. Kamu nulis di kertas, kamu tip itu masih kelihatan bekasnya. Jadi kalian harus berhati-hati. Jadi dalam melakukan segala aktivitas di media sosial pertama harus hati-hati. Jaga ketikannya, jaga jempolnya gitu. Benar nggak teman-teman? Betul sekali. Aku sedikit mereview dari tadi obrolan kita bahwa mahasiswa, khususnya teman-teman BEM di sini dari Universitas Amikom Purwokerto, dalam menghadapi era Society 5.0 ini, kita dibutuhkan 3 kemampuan. Yang pertama adalah critical thinking, yang kedua adalah creative thinking, yang ketiga adalah communication and collaboration. Itu yang harus diharap karena dengan begitu kita bisa menyikapi era ini dengan bijak, memanfaatkannya dengan penuh dengan hal-hal positif tentu saja yang diharapkan dan diharapkan lagi ke depannya outputnya bisa lebih berguna buat masyarakat luas, benar nggak? Mungkin kita bisa melakukan pelatihan buat teman-teman yang jauh di sana yang mungkin belum begitu melek teknologi, benar nggak? Jadi itu sih teman-teman. Aku juga pengen nge-highlight buat diri aku sendiri bahwa jangan terlalu terlena dengan teknologi, jangan terlalu menghabiskan banyak waktu untuk sekali hal-hal yang nggak penting. Coba kita buka hal-hal yang lebih penting lagi, kita belajar dari media sosial juga bisa hal-hal yang lebih bermanfaat. Benar gak teman-teman? Betul. Aku mau say thank you banget buat Mas Rizal, buat Mas Fian udah mau main-main ke di rumah Coffee and Living. Jangan kapok-kapok, next time kita bakal ketemu lagi, boleh? Boleh. Oke, siap. Semoga dari apa yang udah kita sharing-sharing di sini, ngobrol-ngobrol di sini, teman-teman bisa ambil hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang mungkin jadi ini menyadarkan banyak generasi muda supaya lebih produktif. Lihatlah mas-mas di sini, keren banget. Mereka sangat inspirasi loh buat aku mahasiswa tua gitu kan. Dengan usia mereka yang seperti ini, dengan pemikiran yang jauh, dengan pengalaman yang luar biasa, dengan awareness yang sangat tinggi buat masyarakat, itu patut dicontoh dan semoga memotivasi buat kalian ya. Yang terakhir mungkin dari teman-teman ada pesan buat teman-teman di rumah? Lebih ke arah menggarisbawahi ya. Yang aku sampaikan ini adalah hasil dari pengetahuanku dan sudut pandangku gitu. Bisa saja benar dan bisa saja salah.
Jadi pesanku buat teman-teman di rumah, tetaplah cari ilmu dari berbagai sumber. Benar. Dan jadikan suatu sumber itu sebagai pembanding dengan sumber lainnya, supaya dari teman-teman sendiri bisa menyimpulkan dari sumber mana yang paling baik seperti itu. Ada yang Mas? Oke, kalau dari saya punya harapan ya kepada teman-teman yang menonton. Mungkin teman-teman ini bagian dari suatu masyarakat yang, mohon maaf, notabene terbelakang. Harapannya salah satu bagi kalian yang menonton, kalian bisa menjadi salah satu orang penerus, salah satu orang yang menjadi dongkrak, pendobrak masyarakat lingkungan kalian untuk bisa memajukan masyarakat kalian. Dan kembali lagi, saya ingatkan, AI nggak se-friendly yang kalian pikirkan. Teknologi nggak se-friendly yang kalian pikirkan guys ya. Benar kata-kata Mas juga di highlight itu guys gitu kan. Oke, thank you banget buat teman-teman yang di rumah yang udah join podcast kita hari ini. Next kita bakal ada cerita di rumah selanjutnya dengan teman-teman yang lebih keren lagi tentu aja, yang bisa sharing-sharing tentang banyak hal. Sekian dan sampai jumpa. Bye. Thank you guys. Oke.